Oke, yang belum join dengan background, tolong ya join ya, biar kita seru-seruan nih di sini. Sambil mungkin sambil menunggu yang lain, biar kita on track ya jamnya, kita tetap mulai sesuai dengan yang dischedule-kan. Rencananya akan dischedule-kan di jam 7 sampai dengan jam 9, seperti itu. Oke, sebelum kita kenalan sama si speaker kita ini, Kak Ali, perkenalkan nama saya Vita. Saya di sini akan menjadi moderator. Di sini saya akan membantu Kak Ali untuk membantu menyusun dari step-step apa aja yang bakalan di-share sama Kak Ali nanti. Kurang lebih aku bacain ya rundownnya. Yang pertama nanti ada perkenalan dari aku, nanti ada perkenalan sedikit juga dari Kak Ali. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh pemaparan materi kurang lebih 1 jam. Lalu dilanjut lagi dengan sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Lalu setelah itu bakalan ada penutupan yang dimana nanti akan dijelaskan secara singkat terkait tes aplikasi kamu. Lalu nanti untuk yang join di sini kan ada beberapa yang join melalui form, ada juga yang join melalui arahan dari Mintes. Nah, untuk yang melalui form, nanti akan ada form di email kalian yang dimana kalian mengisi nama dan detail lainnya. Nah, itu digunakan untuk mendownload, nanti akan dikirimkan sertifikatnya, seperti itu. Nah, untuk yang di sini join dan ikut meramaikan, boleh nih nanti di-share di sosial media, mau di Instagram atau di LinkedIn, boleh nanti aku kasih tahu taggingnya di komentar ya. Nanti LinkedIn tes aplikasi kamu dan LinkedIn Kak Ali. Seperti itu. Nanti di terakhir mungkin kita ada penutupan yaitu foto bersama sebagai kenang-kenangan. Nah, nanti di sela-sela pemaparan materi, saya juga akan bantu kirimkan kalian Slido, yang dimana nanti itu akan ada dan dipakai saat sesi Q&A gitu. Jadi nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan jam yang ditentukan. Nanti Kak Ali bantu jawab. Oke, tadi saya udah perkenalan diri ya, nama saya Vita. Nah, di sini ada Kak Ali. Nah, mungkin nanti sekalian Kak Ali memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan materi. Nah, sebelum Kak Ali memperkenalkan diri, jadi saya bantu perkenalkan dulu. Pembicara kita malam ini adalah Muhammad Ali yang dulunya kerja sebagai Customer Support Associate yang tiap hari bantu user dan dengar keluhan mereka. Jadi Kak Ali ini ngikut sama kita juga di bootcamp QA tes aplikasi kamu tepatnya di batch 5. Setelah lulus dari bootcamp kita, alhamdulillahnya karirnya berubah total. Sekarang sudah jadi QA setelah jadi customer support. Sekarang Mas Ali udah juga bekerja sebagai software QA engineer di Slick Flow dan bakalan cerita gimana perjalanannya dari dunia CS bisa jadi jalan masuk ke dunia QA. Tantangannya kayak apa, terus tipsnya, terus untuk jadi motivasi kalian semua di sini audiens untuk yang pengen switch karir seperti itu. Jadi eh, aku mulai mempersembahkan ya speaker kita. Silahkan Mas Ali, boleh perkenalan diri sekalian nanti pemaparan secara materi. Halo Mas Ali. Ya, halo, halo Kak Vita, malam semua. Halo, malam. Ya, oke. Jadi terima kasih waktunya buat Kak Vita udah invite aku untuk jadi speaker di sesi ini, di sesi pertama ya sebelum nanti ada sesi yang lain di hari yang lain juga. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah join ya sambil nunggu yang lain ya. Uh, kita bisa apresiasi diri kita sendiri ya karena kita sudah mau ngeluangin waktu kita di hari Sabtu malam Minggu. Biasanya teman-teman yang lain mungkin lagi di luar main atau bahkan nongkrong, tapi teman-teman di sini udah ikut join di sini. Nah, kenalin, namaku Ali. Cukup dipanggil Ali aja. Sekarang aku kerja sebagai software QA engineer di Slick Flow dan kerja as a full time. Jadi kerjanya remote dari Malang. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang dari Malang, mungkin bisa meet up ya kapan-kapan kita bisa sharing apa yang kita pengen obrolin gitu. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya. Aku izin untuk
masuk ke sesi sharing hari ini ya. Aku bakal share screen. eh, oke, sebentar. Oke, oke, aku harap teman-teman udah bisa lihat share screenku sekarang ini. Dan oke, mungkin aku kasih di sini, ya. Oke, nice. Jadi bener seperti yang disampaikan Kak Vita tadi ya. Dulu aku setelah lulus kuliah itu dapat kerja full time itu sebagai customer support. Dan itu adalah karir pertamaku ya, secara profesional yang dimana aku harus kerja bareng tim dan bukan cuma tim aja tapi juga dari klien. Dan kliennya ini ya tahu sendiri ya, mungkin klien Indonesia seperti apa, apalagi kalau mereka mungkin nggak terlalu tech savvy. Tapi apa yang aku hadapin di sini itu eh, unik dan mungkin memang apa ya, bukan sebuah kebetulan, tapi memang eh, apa yang aku laluin di sini eh, mu- pantas buat kita cermatin bareng-bareng gitu. Oke. Hmm. Mungkin masuk ke pertama. Hmm. Oke. Oke, jadi selama aku mulai berkarir sebagai customer support, aku memang bekerja di SaaS industri. Mungkin kalau teman-teman mau cari tahu, namanya Slickflow, itu adalah sebuah platform seperti eh, messaging channel ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya banyak akun sosmed atau WhatsApp itu bisa kita streamline jadi satu platform. Jadi klien kita nggak perlu pindah-pindah tab gitu. Nah, cuma memang di sini eh, s- aku pertama kali join itu enjoy, seneng karena memang siapa yang nggak seneng dapat kerjaan gitu ya. Apalagi setelah lulus, setelah nunggu lama, apply, nggak ada yang lolos dan akhirnya dapat offering letter dan diterima kerja gitu. Memang nggak sesuai ekspektasi ya, karena dulu aku memang pengen kerjanya itu sebagai product manager. Tapi karena berbekal dulu juga ada eh, sempat magang sebagai customer service, customer support, aku eh, apply opportunity itu gitu. Nah, di dalam karirku sebagai customer support, aku tuh kayak jadi jembatan mungkin ya, eh, antara si pengguna klien ini dan juga tim developerku gitu. Karena apa? Teman-teman developer itu mereka nggak bisa langsung bersentuhan sama yang namanya klien gitu atau end user. Mereka harus melewati banyak step internal, mulai dari mungkin customer supportnya, nanti bisa naik ke manajernya dan lead-lead yang lain kayak gitu. Sebelum mereka tahu apa sebenarnya yang dialami sama si user gitu. Entah itu isu atau mungkin feedback kayak gitu. Apalagi eh, perusahaanku ini beroperasi di beberapa negara ya, mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, UAE, dan bahkan Brasil gitu. Jadi waktu itu memang yang eh, aku hadapi banyak sekali orang-orang yang sifatnya berbeda, eh, terutama dari Indonesia, bahkan India juga, Malaysia, Singapura kayak gitu. Semua punya behavior masing-masing gitu, dan itu semua eh, disampaikannya melalui kami gitu. Jadi kayak kami tuh kalau misalkan mau masuk hotel gitu, kita itu kayak yang ada di lobinya gitu. Mereka nanti kita yang akan mengarahkan si klien-klien ini mau kemana, mau apa seperti itu, dan menolong mereka lah. Nah, bagusnya di sini sebenarnya aku nggak menyesal ya, karena apa yang aku idamkan, karir yang aku idamkan itu nggak tercapai, tapi mungkin memang aku perlu perlu building my career from scratch gitu. Jadi di situ aku nggak menyesal dan menjalani apa yang aku dapatkan. Dan itu mungkin bisa jadi sebuah opportunity gitu atau chance di mana aku perlu mengasah skill lain
mulai dari komunikasi, ya kan, terus juga gimana time manajemennya, terus gimana cara kita melihat sebuah solusi dari sisi user kayak gitu. Dan yang penting adalah proses pembangunan product knowledge-ku gitu. Jadi terutama aku sangat senang sebelumnya di sini karena memang eh, since kita beroperasi di beberapa negara karena jadi kita harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya karena tim juga dari Hong Kong. Nah, eh, jadi aku kayak belajar gitu. Yang sempat dulunya itu aku mungkin nggak terlalu suka bahasa Inggris ataupun males-malesan bahasa Inggris gitu. Di sini aku harus memacu diriku buat mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris, entah itu mau meeting ataupun cuma chat-chatan gitu, entah lewat email, WhatsApp ataupun ya Zoom meeting gitu ya. Karena memang kita nggak bisa pukul rata kayak misalkan di Indo itu apa semuanya pakai bahasa Indonesia enggak, tapi karena beberapa klien itu ada yang pakai bahasa Inggris ya, karena memang orang luar yang mungkin mendirikan bisnis di Indonesia kayak gitu, lalu mereka memakai platform kami. Nah, di sini selain yang aku suka komunikasinya itu karena product knowledge-nya, karena ketika aku menjadi customer support, aku tuh kayak all rounder gitu teman-teman. Jadi dari fitur A sampai Z itu kita harus punya pemahamannya, konsepnya, terus knowledge-nya seperti apa, cara pakainya seperti apa, terus isu-isunya itu seperti apa itu kita harus gali gitu. Kita harus coba sendiri. Dan eh di saat posisiku sebagai customer support itu aku juga beruntung karena manajerku itu memang tipikal orang yang care kayak gitu. Jadi beliaunya eh, kayak suka ngangkat timnya gitu supaya mereka itu termotivasi ya kan. Eh, kita bisa belajar dari kesalahannya. Memang aku pernah melakukan kesalahan tapi eh, apa ya, ada toleransi gitu. Nah, itu secuil cerita terkait posisiku di customer support dulu. Dan kalau ditanya kenapa kok aku pengen pindah ke QA atau memutuskan pindah ke QA daripada ke produk, karena kan di awal aku pengennya ke produk ya. Nah, setelah aku pikir, aku sempat ngira aku capek gitu, eh, apa ya, menghadapi mungkin keluhan-keluhan, apalagi kita harus mengatur ekspektasi setiap orang klien berbeda-beda, apalagi dari beda negara pasti behaviornya, culture-nya itu pasti berbeda ya. Jadi setelah rasa kejenuhan itu akhirnya aku dihadapin dengan pertanyaan aku mau jadi apa setelahnya kayak gitu. Nah, eh, setelah berpikir kayak gitu terus juga lihat-lihat teman-teman yang mungkin satu tim kantor nyari informasi role apa aja seperti itu, aku dulu sempat bikin namanya itu mind mapping teman-teman. Mind mapping itu adalah kayak kita tuh nge-breakdown satu hal besar ke sesuatu yang kecil gitu. Jadi waktu itu aku milih ada dua role yang mau aku jadiin target untuk transisiku gitu. Yang pertama itu adalah QA engineer, yang kedua itu adalah SEO spesialis. Mungkin teman-teman juga pernah dengar terkait dua role itu ya. Nah, setelah aku dapat role-nya, aku cari tahu kalau QA engineer itu bakal ngapain aja, culture-nya apa aja, skill yang dibutuhin apa aja, dan tantangannya itu seperti apa gitu. Terus juga nggak cuma di itu aja, aku juga cek marketnya itu sebenarnya seperti apa sih kalau QA engineer. Dan lalu sama, aku pun juga ngelakuin hal yang sebaliknya untuk SEO kayak gitu. Dan setelah aku breakdown dua role itu, aku menemukan kayak, oh mungkin QA engineer ini lebih lebih oke nih, aku lebih prefer ke QA. Karena yang pertama, eh, aku masih suka mikir-mikir yang hal teknis gitu ya teman-teman, yang mungkin uh, butuh pemahaman analitikal kayak gitu. Terus juga teknis mainin apa ya namanya. Dulu suka mainin Postman kayak gitu ya. Terus juga suka ngetes-ngetes aplikasi kayak gitu. Terus juga
alasan lain aku tuh pengen jadi bagian software development team gitu karena memang aku tuh lulusan teknik informatika gitu kan. Jadi kayak ada pride sendiri ya kalau misalkan oh anak TI kok nggak selinear sih sama jurusan gitu. Jadi aku dulu sempat uh, minder gitu. Nah, terus juga menurut aku setelah aku mind mapping tadi aku breakdown, QA engineer tuh nextnya bisa kemana-mana gitu ya kan. Bahkan uh, ada salah satu orang yang aku kenal di LinkedIn itu juga setelah dia dari QA engineer dia move ke bisnis gitu. Nah, itu uh, memacu diriku kayak gitu. Jadi maka dari itu aku memutuskan untuk switch ke QA engineer gitu. Nah, eh perbedaannya antara role lamaku dan QA engineer itu sangat berbeda ya. Dari namanya aja udah beda gitu ya. Kalau dulu customer support itu fokusnya ke nge-solving issue yang dilaporin sama end user ya kan. Terus kayak maintain relationship sama user, terus juga eh, apa bantuin onboarding, prepare segala macam account. Nah, kalau di QA Engineer ini beda teman-teman. Fokusnya atau role ini fokus tuh lebih kayak menjaga kualitas produknya teman-teman. Jadi sebelum user tahu, kita tuh harus tahu duluan gitu. Maka dari itu eh, curiosity-nya QA itu harus tinggi gitu. Terus juga selain itu kayak kita apa ya kayak nyusun lah. Kita lebih lebih seringnya ngobrol secara tim internal ya. Kayak oh ini fitur A ini seperti apa user journey-nya atau impact-nya di bisnis seperti apa bahkan di desainnya nanti seperti apa karena di role ini kita itu ikut serta dari awal planning sampai ke proses rilis gitu atau post rilisnya setelah di production seperti apa jadi secara role dan scope-nya tuh berbeda banget gitu ya yang satu ada di depan layar untuk customer supportnya, sementara QA engineer itu ada di belakang layarnya gitu. Buat make sure kalau yang ada di depan layar tuh lancar-lancar aja gitu. Nah, eh lanjut teman-teman, setelah aku memutuskan untuk move ke QA engineer dan eh, bisa dibilang apa ya proses proses switch-nya itu bisa dibilang ya lancar ya ya enggak gitu ya karena eh, apa namanya untuk roleku ini aku switchnya itu dari customer support ke QA itu di perusahaan yang sama gitu jadi lewat seperti internal recruitment gitu ya jadi dulu waktu itu perusahaanku lagi nyari QA engineer baru dan di situ aku apa ya istilahnya tuh tertarik gitu akhirnya memutuskan untuk coba switch dan bilang ke HR untuk apply ini kayak gitu apply role QA ini gitu dan eh, mereka menyetujui ya karena eh, mungkin ini juga bisa bagus atau misalkan ada mereka percaya sama aku gitu akhirnya aku coba kerjain asesmennya, interview juga sama ya layaknya interview kerja biasa ya, ada interview HR user, terus juga assessmentnya juga dikerjain. Nanti setelah itu bakal dikabarin lulus atau enggak, lolos atau enggaknya, terus offering letter aja sama lah, meskipun ini internal rekrutmen gitu. Nah, fun fact di awal periode di 3 bulan itu aku juga mengalami yang namanya probation gitu. Jadi 3 bulan pertama itu setelah di QA ada probation dan di situ kayak bener-bener beda banget gitu. Karena biasanya kalau aku mulai kerja buka laptop gitu udah buka HubSpot buat cek tiket-tiket di email, terus di eh, apa platform lain buat cek ada keluhan apa atau ada update apa gitu. Sekarang setiap paginya itu buka laptop, eh, cek Slack, ya kan, habis itu cek click up dan stand up gitu. Jadi beda banget gitu ya. Jadi eh, yang di sekup bener apa namanya timnya mungkin lebih internal kecil gitu ya. Tapi apa yang dikerjakan itu lebih besar kayak gitu. Dan itu
proses adaptasinya lumayan challenging buat aku karena 360 derajat berbeda. Jadi eh, dulu itu megangin keyboard ngetik terus sekarang tuh kayak lebih slow, nggak apa ya, nggak ngetik terus, tapi aku belajar kayak oh, SDLC di companyku tuh seperti apa gitu culture-nya, karena mungkin setiap apa namanya company punya SDLC yang berbeda-beda ya, tergantung dari bisnisnya, apa ya, perusahaannya itu sendiri seperti apa nerapin SDLC-nya, terus juga software testing life cycle-nya seperti apa, dan itu eh, nggak ada tuh. Jadi kalau kita misalkan masuk ke QA itu kita nggak akan diajarin tuh SDLC-nya seperti apa, SDLC itu seperti apa. Jadi kita yang harus benar-benar ngeblend gitu sama pace dari perusahaan itu yaitu. Kalau misalkan kita nggak bisa ngeplan, kita nggak bisa ngikutin ritmenya, ya wassalam gitu ya. Mungkin udah kena tegur atau apa gitu. Jadi di situ aku bener-bener apa ya, adaptasi, belajarin SDLC, STLC dan segala eh, testing atau feature-feature yang apa namanya dikerjain, dan apa namanya, selain itu juga aku tanya ya, nggak cuma diem tanya ke mentorku atau ke seniorku di perusahaan itu, sesama QA, kayak misalkan di sini tuh eh, apa culture-nya untuk QA seperti apa, eh, kayak test framework-nya itu pakai apa, terus juga project manajemennya pakai apa. Jadi aku gali semua informasi itu, teman-teman. Meskipun mungkin nextnya akan ada sesi gitu, tapi aku prepare lebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti ada sesi seperti itu, aku udah ready gitu ya. Dan juga sama mindsetnya sih, mindsetnya karena kita tuh harus lebih tahu dulu isunya daripada si user atau end usernya, dan itu kalau misalkan kita nggak punya curiosity, kita nggak ngubah mindset kita, ya udah kita nggak akan, mungkin nggak akan ini ya, kekejar gitu sama ritme dari uh, proses developmentnya gitu. Nah itu challenge-challenge yang apa aku rasain, dan di 3 bulan pertama eh, sangat kerasa perbedaannya, apalagi waktu itu sebelumnya perusahaanku tuh full manual testing ya untuk segala macamnya, dan setelah aku join setelah 3 bulan pertama kita ada uh, step baru di mana kita bakal switch ke automation gitu. Apalagi waktu itu kan masih apa ya, bukan booming sih, udah post boomingnya si automation gitu. Jadi aku juga belajar terkait automation itu. Dan next kita bahasnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau switch karir atau mau mulai karir sebagai QA engineer-nya, eh, aku saranin teman-teman ya, selain belajar sendiri, sekarang kan bisa ya belajar otodidak dari YouTube, mungkin beli course, ikut bootcamp atau apa gitu. Tapi aku saranin buat teman-teman nyari mentors, entah itu via online atau mungkin teman-teman ikut bootcamp dan dapat mentor yang oke. Eh, mau nggak mau teman-teman harus nyari mentor karena apa ya, supaya teman-teman tuh tahu arahnya gitu. Jadi sebelum dulu fun fact-nya, sebelum aku switch ke QA, aku tuh pakai sertifikatnya bootcampku di TAK ini untuk additional dokumen lah buat apply si QA engineer gitu. Jadi mereka kan ini ya ngiranya, oh ini customer support emang bisa ya switch ke QA, apakah apa namanya, requirement-nya oke, memenuhi semua requirement, terus skillnya seperti apa kayak gitu. Akhirnya aku salah satu syaratnya itu yaitu aku attach sertifikat bootcampku buat mereka consider kalau misalkan aku di bootcamp tuh udah belajar ini, aku juga cantumin link GitHub-ku yang bisa mereka review. Aku udah bikin project automation apa aja. Jadi ada apa ya, ada evidence-nya gitu loh. Nah, dan itu bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman dapat mentor kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
tetap praktek, tetap apa ya namanya, eh, cari feedback lah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah misalkan udah banyak bikin project QA kayak gitu, terus juga udah prepare mungkin dari CV-nya atau yang lain, itu teman-teman juga coba nyari feedback yang teman-teman bisa dapetin dari mentor ataupun apa ya, kenalan-kenalan teman-teman yang ya via online mungkin ya, bisa kayak gitu. Karena dengan feedback itu teman-teman bisa nutup apa yang teman-teman luput gitu. Kayak misalkan, oh mungkin sekarang tuh yang lagi ngetren test frameworknya tuh si X ini. Kenapa kamu kok pakai pakai di projectmu pakai ini kayak gitu. Nah itu tuh teman-teman akhirnya dapat feedback yang bisa membangun ya kan. Jadi bukan cuma feedback ini bagus atau jelek, tapi feedback yang membangun itu perlu gitu. Dan biasanya nggak semua orang mau ngasih gitu karena kan mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Dan itu aku saranin buat teman-teman yang mau switch atau mulai karirnya sebagai QA engineer. Yang ketiga itu positive impact. Jadi yang maksudnya di sini tuh eh, waktu aku setelah apa ya setelah jadi QA waktu itu tuh aku dikasih sebuah project yang besar ya, automation itu, di mana aku tuh ikut serta di sebagai apa ya inisiatornya lah teman-teman. Dan dan kalau bisa nanti teman-teman kalau misalkan mau switch dan mau mulai karir sebagai QA, teman-teman coba kasih impactnya gitu karena dengan impact yang teman-teman kasih, teman-teman bisa dinotis sama perusahaannya gitu tempat teman-teman kerja nanti, di mana eh, kalau dari caseku sendiri ya, eh, setelah proses transisinya dari manual ke automated test, di situ eh 5 bulan ya, 5 bulan setelahnya aku tuh dapat eh, langsung tuh kayak kenaikan gaji teman-teman. Jadi yang dimana sebelumnya oh cuma naik sedikit dari customer support ke QA, akhirnya itu bisa naik yang lumayan lebih gitu karena memang waktu itu proyeknya besar dan impact yang diberikan tuh terasa sampai sekarang gitu meskipun belum semua test case yang kami punya di automated gitu. Jadi apa namanya itu berkesan sih buat aku ya. Jadi semoga nanti juga teman-teman eh, apa bisa seperti ini juga gitu. Meskipun jalannya berbeda gitu. Lalu sekarang ini kalau misalkan teman-teman penasaran atau misalkan belum terjun ke QA engineer, teman-teman nantinya nggak perlu panik ya, karena pasti teman-teman pinter-pinter adaptasi aja. Seperti aku kalau sekarang yang dulu mungkin ngurusin tiket email, terus juga keluhan, ya kan, kayak ya setiap hari pasti ada keluhannya lah, pasti itu. Apalagi kalau misalkan apa namanya kayak cloud-nya lagi down gitu, itu pasti bakal banyak chat yang masuk dan itu bikin pusing. Suara notifikasinya itu kayak kayak aku nggak mau denger lagi gitu. Nah, beruntungnya kalau sekarang eh, day to day ku itu ya kayak pasti eh, apa manage test case ya, karena QA engineer itu nggak bisa lepas dari yang namanya test case gitu. Dan eh, itu esensial banget gitu. Teman-teman nggak akan bisa lari dari yang namanya test case. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga eh, pahami konsepnya seperti apa test case. Test case itu banyak banget modelnya, banyak banget stylenya seperti apa. Dan nantinya teman-teman juga harus bisa ngeblend sama style dari test case di setiap company kayak gitu. Karena setiap company pasti test case-nya beda-beda ya. Ada yang mungkin pakai kayak step gitu 1 2 3, terus juga ada yang mungkin pakai Gherkin kayak given, uh, when, then kayak gitu. Terus juga selain itu sekarang ini ikut maintenance automation test kami, baik itu test frameworknya ataupun CI/CD. Pasti nanti teman-teman kalau misalkan udah mulai jadi QA atau yang udah jadi QA paham istilah apa namanya test framework sama CI/CD-nya. Karena itu kalau kalau apa ya kalau company-nya teman-teman udah nerapin automated test, itu hal yang esensial juga gitu. Terus juga
ini yang penting sih nge-review project requirement sama desainnya karena seperti yang aku jelasin tadi, kita itu bagian dari tim software development atau development team lah. Jadi kita harus ikut serta di proses atau di eh, proses ini ya, apa namanya, gathering product requirement, specification sampai ke desainnya. Kita bisa ngasih feedback. Jadi kita bukan cuma oh desainnya ini ya ya udah aku bikin test case-nya jadi nggak yang nice guy gitu loh teman-teman tapi kita yang juga critical ya. Kalau misalkan apa namanya desainnya nggak ada yang kurang atau mungkin teman-teman oh ada behavior ini desainnya kok gini nah itu teman-teman yang bantu desainernya untuk nyampein kalau misalkan actual behaviornya platform kita tuh seperti ini kayak gitu. Nah, ini juga sih yang apa namanya eh keuntunganku sebagai dulu customer support sekarang QA itu aku aku paham produk produk yang kita buat itu seperti apa secara keseluruhan ya karena produk knowledge-ku udah lumayan gede, banyak gitu, mencakup ya semua modul atau fitur di platform kita. eh, itu bantu buat adaptasiku lebih cepat gitu. Jadi nggak kalau misalkan kita mau apa namanya build feature baru atau sistem baru itu tuh aku adaptasinya nggak terlalu yang lama kayak gitu. Selain itu juga uh, bug documentation ini penting. Teman-teman nanti juga pasti akan belajar ya. Kalau misalkan nanti kalau teman-teman ikut bootcampnya TAK, uh, kalian bakal bakal diajarin kayak atau dikasih tahu ya bug documentation tuh bikinnya seperti apa, isinya apa aja sih? Apakah kita cuma nyantumin video seperti itu atau kita cuma apa namanya nulis oh isunya itu ketika aku ini terus keluarnya ini gitu itu teman-teman bakal diajari nantinya dan eh, teman-teman pastinya juga harus tetap adaptasi ya sama teknologi baru sih itu dan eh, mungkin aku bisa share sedikit eh, tem- apa ya pengalamanku bagaimana caranya aku bisa move dari customer support itu ke QA-nya. Yang pertama pasti teman-teman harus paham dulu eh, testing itu seperti apa sih kayak gitu. Apakah kita cuma ngetes fitur A terus ngetes fitur B, oh oke kelihatan kayak gini ya kan. Nggak apa ya nggak segampang itu teman-teman tapi teman-teman juga harus paham testing konsepnya itu seperti apa ya kan di dunia testing tuh banyak banget istilahnya sampai kadang tuh aku pun juga masih masih lupa gitu ya ada testing konsep terus juga prinsipal testing itu bahkan ada jadi teman-teman tuh yang udah jadi QA juga nggak asal ngetes apa based on test case gitu apalagi kalau ketika ada fitur baru kita bikin test case-nya itu eh, nggak asal bikin test case sesuai oh alurnya straight aja nih atau lurus aja itu nggak teman-teman. Jadi eh, itu teman-teman harus asah dan banyak praktek sih supaya apa ya dapat feel-nya gitu. Terus juga mindset-nya dan itu semua sebenarnya bisa teman-teman dapetin dari silabusnya ISTQB gitu. ISTQB itu salah satu bukan salah satu ya apa namanya sertifikasi yang di role QA itu esensial gitu dan apa namanya kalau misalkan teman-teman dapat ISTQB itu bisa jadi nilai plus gitu ya nilai plus ya bukan bukan sebuah keharusan gitu. Meskipun teman-teman nggak punya ISTQB sertifikasinya it's okay gitu itu bukan blockers buat teman-teman gitu terus juga ini sih apa namanya kembangin lagi skillnya terutama toolsnya ya kan. Karena setiap testing itu beda-beda testingnya kayak misalkan kita automated test gitu kita bisa pakai mungkin Selenium, Cypress, Playwright, etc. gitu ya. Tapi kalau misalkan kita testingnya itu performance kita pakai tools yang beda lagi mungkin bisa pakai Postman ataupun Gmeter, K6 dan lain-lain ya kan. Terus juga project management tool itu banyak banget teman-teman dan eh, kalau misalkan
kita pelajarin satu-satu mungkin bakal capek ya. Jadi eh ya at least lah teman-teman paham konsepnya gimana pakai pakai project management tools. Terus kalau performance test tuh apa aja sih yang jadi eh, indikatornya atau mungkin key faktornya ya. Nah itu dipahamin lagi dan kalau misalkan automation itu seperti apa sih konsepnya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman udah paham konsepnya, udah paham apa ya frameworknya, kayak gitu tuh teman-teman mau ganti pakai framework lain pun gampang gitu. Misalkan sekarang pakai Playwright gitu, udah let's say udah katam lah pakai Playwright gitu ya. Terus teman-teman disuruh pakai Cypress gitu, ya kan? Atau dapat kerjaannya pakai Cypress. Nah, teman-teman tuh enak gitu loh adaptasinya atau switchingnya gitu. Jadi itu skillnya untuk yang QA tools, apalagi di dunia AI ini ya, itu kenceng banget sih. Sekarang tuh banyak tools AI yang bantuin kerjaan QA, eh, bantuin ya, bukan bukan gantiin. Jadi eh, apa namanya kayak kita misalkan bikin bug tracking gitu, dokumennya gimana sih? Kita bisa minta tolong buat AI. Terus kayak misalkan bikin automation test gitu ya, kita bisa minta tolong AI kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, kita harus paham fundamentalnya gitu. Terus juga nyari mentor dan kalau bisa join komunitas lah, entah itu komunitas lokal di daerah kalian atau mungkin eh, yang udah besar kayak Iska, mungkin bisa join di di event-eventnya dan apa namanya kayak bootcamp seperti ini. Itu tuh juga kayak komunitas karena nanti teman-teman juga bisa sharing lah ilmu yang setiap orang apa namanya punya itu jadiin satu wadah gitu kan. Jadi itu juga sama aja kayak komunitas gitu. Terus juga teman-teman harus konsisten dan sabar ya, karena setiap jalan orang itu beda. Terus juga tingkat konsistensi setiap orang itu beda. Jadi tetap konsisten buat belajar, buat growth itu penting dan wajib sih hukumnya, ya kan? Supaya kita nggak stuck di situ aja gitu ya. Karena di market yang sekarang itu kalau teman-teman notice ya, itu gila-gilaan sih rekrutmennya kayak misalkan buat junior aja biasanya QA itu paham apa namanya tes framework A B C gitu. Terus juga bisa apa namanya SQL kayak gitu. Jadi kayak ini nyari QA atau all rounder sih kayak gitu. Karena memang persaingan eh, di QA atau job market sekarang itu gede-gedean gitu. Bahkan aku sempat sempat lihat salah satu postingan di LinkedIn itu salah satu company buka buka apa namanya loker buat QA. Mereka tuh baru 6 bulan setelahnya baru dapat QA-nya gitu. Jadi memang eh, rekrutmennya udah nggak sehat atau tinggi banget ya, meskipun buat junior. Dan maka dari itu teman-teman harus tetap konsisten buat belajar gitu. Harus harus apa ya? Ada rasa buat oh aku harus harus growth nih, aku harus berkembang gitu. Jangan stuck gitu aja. Terus juga yang terakhir itu adalah eh, komunikasi teman-teman. Jadi meskipun kita secara natif ya, kita itu natifnya udah bahasa Indonesia ya kan, teman-teman juga nggak boleh stop buat belajar komunikasi bahasa lain, terutama bahasa Inggris gitu. Karena sekarang ini meskipun perusahaannya lokal, mereka tuh juga punya tim yang apa ekspatriat gitu yang apa istilahnya kayak gitulah. Jadi mereka hire orang luar negeri buat jadi tim mereka gitu dan that's why teman-teman harus belajar yang namanya bahasa Inggris gitu meskipun ya eh, dimulai dari sekarang nggak apa-apa gitu daripada telat ya dan daripada apa namanya nggak sama sekali dan itu esensial karena eh, beberapa yang aku tahu loker-loker QA itu juga udah apa namanya salah satu rekrutmen itu fluent in bahasa and English kayak gitu jadi teman-teman juga harus tetap eh, bisa ngobrol pakai bahasa Inggrisnya gitu. Gak menutup kemungkinan nanti teman-teman juga dapat opportunity dari perusahaan luar kan. Nah, itu buat jaga-jaga sih. Jadi better sih kalau misalkan teman-teman bisa bahasa Inggris. Oke.
Nah, kalau misalkan teman-teman udah jadi QA terus atau apa ya, nanti ketika teman-teman udah switch dan mulai karir sebagai QA, teman-teman harus tetap apa ya, bertahan lah, survive karena itu eh, jalannya panjang banget gitu, ya kan? Kalau kita nggak survive, ya ya siap-siap kita di eh, pukul gitu atau di depak lah, kita kehilangan apa yang kita idamkan gitu ya kan. Apalagi di era yang sekarang AI itu gerakannya sangat cepat dan apa namanya, kalau kita bisa pakainya itu sangat powerful gitu ya. Jadi kita bener kita harus harus adaptasi lah dan eh, adaptasi itu yang nanti bakal bantu kita buat survive di era ini ya kan. Yang pertama itu pasti embrace ya. Kita harus mulai gunain AI sama automation di kerjaan kita gitu. Dulu aku juga nggak bakal expect ya teman-teman kalau misalkan companyku bakal transisi ke automated test gitu. Dan untungnya waktu itu aku udah punya sedikit fundamental ya kan, meskipun pakainya Cypress ya waktu itu. eh aku paham konsepnya kayak frameworknya gitu. Kayak misalkan pakai OOP seperti apa atau pakai pack object model seperti apa. Terus pakai kalau di tes framework itu ada yang namanya features itu seperti apa. Nah, itu eh, apa namanya, paham gitu konsepnya seperti apa. Terus juga aku nggak gaptek banget gitu. Aku bisa pakai AI meskipun ya mungkin eh, apa namanya, untuk create test cases terus juga bikin bug tracking ataupun bantuin untuk ngedebug codinganku gitu. Nah, itu teman-teman juga harus mulai pakai AI itu. Jangan hindari, tapi teman-teman harus berkawan sama dia karena kalau misalkan teman-teman bisa berkawan sama si AI ini eh, ada keuntungannya gitu. Teman-teman bisa tetap survive gitu ya kan. Terus juga harus belajar hal baru teman-teman. Bukan meskipun sekarang aku QA gitu ya atau teman-teman nanti sudah jadi QA, jangan cuma fokus di QA-nya aja teman-teman, tapi apa namanya, fokus di hal lain juga, belajar hal lain juga. Misalkan kita udah jago nih codingan di apa di tesnya gitu, kita harus belajar lain kayak misalkan cloud ya kan, CI/CD seperti apa atau mungkin security testing seperti apa karena eh apa ya, kalau kita mau tetap survive ya kan, kita tuh harus eh, ambil sebanyak apa yang kita bisa gitu ya kan. Dan nggak nggak cuma itu aja, jadi teman-teman tuh pasti ada tingkat-tingkatannya gitu karena sejauh yang aku tahu seorang QA semakin dia apa pengalamannya semakin tinggi itu, dia dia nggak cuma fokus ke testing sama ke programming aja gitu, tapi mereka juga kayak nge belajar hal lain lah. Mereka bisa cloud, bahkan apa namanya, software arsitektur itu mereka juga paham gitu ya kan, Pak, sampai ke database. Mereka itu nggak cuma fokus di QA aja, tapi ke penunjang-penunjang lain juga juga paham gitu. Terus juga apa namanya, tetap ya apa namanya, explore hal baru tadi, eh, sama kayak poin kedua itu penting banget. Dan jangan sampai teman-teman ketinggalan trennya lah. Kayak misalkan sekarang lagi tren automation ya. Kalau teman-teman mungkin masih baru dan mau switch ke QA, let's say kita nggak apa-apa lah, kita mulai dari manual dulu lah, ya kan? Kita manual test dulu, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus harus apa namanya, belajar automation gitu. Karena itu juga esensial buat QA engineer gitu. Karena sebanyak yang aku lihat QA market di Indonesia atau di luar itu, manual tetap butuh, manual manual testing nggak akan hilang, tapi kalau misalkan teman-teman bisa automation testing itu punya nilai sendiri gitu. Jadi teman-teman tuh kayak, oh ini dia paham automation nih, jadi apa ya, bakal dikonsider lah sama perusahaan gitu. Dan juga yang keempat, teman-teman tuh kalau misalkan sudah jadi QA itu pahami uh, business value lah ya, atau
berpikir sebagai seorang business owner gitu teman-teman. Kayak misalkan ada isu ini, apa nih efeknya gitu. Atau misalkan kita bikin fitur baru, user journey-nya kok kayak ada yang ganjel ya. Terus apa namanya kayak nggak enak nih buat buat business owner gitu. Nah itu tuh teman-teman harus punya apa ya kayak kayak acting lah. Kita tuh kayak acting sebagai business owner gitu. Gimana caranya solusi yang kita provide itu bermanfaat gitu ya kan buat si bisnisnya karena dengan bisnis mereka let's say bisnis si klien kita atau user kita itu tumbuh bahkan melebihi ekspektasi ownernya sendiri sebagai provider solution pun kita juga juga bakal kena efeknya ya kan misalkan nanti apa si klien ini upgrade nih eh, jadi enterprise atau misalkan dia bayar lebih gitu. Nah, itu tuh teman-teman harus punya sense untuk itu. Nah, terus juga harus apa ya namanya? Nge-build karir yang bagus teman-teman. Jadi selama aku jadi QA ini, aku belajar dari ya Kak Vita sebagai mentorku dulu, terus juga mentor-mentor yang lain. Mereka itu networknya bagus teman-teman. Jadi aku nggak mau ketinggalan ya. Aku jadi eh, bikin bikin ya bikin networkku lah yang ala-ala ini. Gimana aku caranya tetap get in touch sama si QA yang mungkin di lokal di Indonesia ataupun di luar ya kan. Terus juga nyoba ngobrol sama mereka meskipun online ya kan. Eh, Terus juga apa ya sama ini kayak nyari ini tes ombak lah teman-teman istilahnya tuh. Jadi kayak kita nyari oh yang lagi tren di luar tuh apa. Terus kita coba cari tahu gitu kan. Nah itu eh, apa namanya itu bisa kita dapetin dari network teman-teman dari ya orang-orang yang kita kenal gitu karena di atas kita tuh masih banyak banget orang-orang yang udah apa ya bukan cuma senior sih mereka tuh udah kayak manajer leadernya di QA kayak gitu jadi kalau kita misalkan mau survive ya kan sebagai QA dan bertahan lama ya kita harus ngikutin mereka-mereka ini kita nggak boleh apa stop atau stuck di level itu jadi kita harus punya pikiran oh aku nanti misalkan 2 tahun lagi 3 tahun lagi harus ada di level ini orang gimana caranya nah itu kita bisa 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 susun gitu jadi perbanyak network entah di LinkedIn ataupun ikut event-event QA ya itu banyak banget online ataupun offline di daerah kalian atau di kota-kota lain dan iya itu sih sebenarnya yang gimana yang bisa aku sharing ke teman-teman perjalananku dari customer support ke QA engineer. Mungkin eh, aku cuma bisa bilang good luck buat kita ya, buat aku sendiri ya terutama dan teman-teman karena kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Eh, Masih jadi misteri lah. Kita sekarang kita oke stable sama eh, role kita, tapi kita nggak tahu 1 bulan lagi, 3 bulan lagi itu bakal seperti apa gitu. Makanya good luck dan tetap positive vibe teman-teman, tetap high motivation, jangan takut kalau misalkan teman-teman lihat oh job marketnya di Indo udah gila-gilaan nih, eh, aku nyari yang lain aja. Itu eh, boleh berpikiran seperti itu, tapi kita tetap coba lah, ya kan kita coba jadi yang di atas itu seperti apa ya kan. Terus juga jangan capek buat ngejar achievement yang lebih tinggi gitu. Misalkan sekarang udah achievement satu udah selesai, jangan cuma di situ aja, tapi naik lagi dan naik lagi gitu sampai ya kita nggak bisa kerja gitu ya kan. Entah apa kita nggak akan tahu ya. Dan juga jangan sampai teman-teman berpuas diri terlalu cepat gitu. Itu itu penting sih, apalagi kalau teman-teman udah jadi sebuah perusahaan itu sangat penting. Nah, itu sih sebenarnya yang bisa aku sharing uh, hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tetap semangat. Nanti kita bisa ngobrol di lain waktu. Aku back ke ke Kak Vita ya. Terima kasih. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu semuanya. Speaker kita nih keren.
Nah, sebenarnya aku lumayan dari tadi merhatiin banget ya sama cerita kamu karena kamu termasuk salah satu yang apa ya dijadiin reference dari beberapa siswa untuk dari perpindahan dari non QA ke QA. Nah, sebelum aku buka sesi Q&A, aku duluan nih tiketnya yang mau nanya. Jadi, aku ada beberapa pertanyaan sih. Sebenarnya ini pertanyaan pribadi ya, bukan pertanyaan bisnis atau ada udang di balik waktu gitu. Jadi aku lumayan interest tadi sama cerita kamu. Terus ada beberapa hal yang karena kamu kan udah mengalami fase ini ya. Nah, aku tuh pengen tahu. Yang pertama tuh ini ada beberapa pertanyaan ya. Jawab sebisa kamu aja. Yang pertama, seberapa impactfulnya bootcamp belajar sendiri atau gabung komunitas terhadap karir kamu? Impactfulnya itu ketika kamu hanya interview kah atau ketika kamu menjalankan sehari-hari? Itu pertama. Yang kedua, kan pasti untuk yang baru pertama kali menapaki karirnya gitu, yang baru switch nih ke jadi QA gitu, pasti kan ada sisi insecure ya. Aduh, saya masih jauh banget nih sama yang lain gitu. Gimana caranya? Kan kamu juga startnya start banget nih dari nol banget nih. Dan kebetulan emang dikasih pintu gitu dari sisi internal perusahaan. Kalau menurut kamu tuh apa sih yang harus kita build biar kita tuh gak apa ya gak insecure gitu. Walaupun kita start dari nol, padahal teman-teman kita tuh, wih teman kita udah pada jago nih, levelnya udah bagus-bagus gitu. Sedangkan kita, ya kita baru naik satu anak tangga gitu. Nah menurut kamu itu gimana? Nih aku ada dua pertanyaan itu, boleh langsung dijawab. Oke, oke. Ini sebenarnya pertanyaan agak susah ya. Tapi thanks, Kak Vita. Jadi, untuk pertanyaan pertama, lebih efektif mana bootcamp atau tidak ataupun ikut event dan ngaruhnya di mana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ditanya dari tiga item atau opsi itu, aku bakal pilih semuanya ya. Karena yang pertama, kita uh, bootcamp itu apa ya? Kita nggak akan bisa tahu atau mungkin uh, learning path-nya nggak akan sedetail seperti di dunia kerja asli. Kalau misalkan kita nggak ikut bootcamp, karena mentor-mentor yang kita uh, dapetin di bootcamp itu mereka udah profesional seperti pas aku dulu ikut di TAK di batch 5 itu juga salah satu mentorku dia udah senior QA engineer juga di salah satu perusahaan Singapura kerja remote juga gitu. Dan beliau ngajarin aku ya kan gimana apa ya kayak skill apa yang kita perlu pelajarin ketika kita mau switch ke QA, terus juga eh, apa ya kayak misalkan mau interview gitu kita kadang juga dikasih space buat itu tanya gitu. Makanya teman-teman tadi aku sempat nyaranin buat nyari mentor supaya teman-teman tuh tahu seperti apa sih eh, apa real real world-nya gitu loh. Karena kalau teman-teman nggak nggak dapat narasumbernya atau misalkan orangnya, teman-teman nggak akan tahu eh, realnya seperti apa gitu. Mungkin cuma bayangan atau nanti persepsi teman-teman aja gitu. Dan itu menurutku nggak bagus sih karena teman-teman nggak dapat apa yang fakta yang ada di lapangan gitu. Terus juga untuk otodidak, aku juga oke dengan otodidak karena eh, dengan otodidak tuh kayak kita itu bisa nunjukin kalau oh kita tuh punya etos buat growth nih ya kan. Jadi kita nggak cuma nungguin eh, hoki aja, tapi kita juga belajar hal baru yang mungkin efeknya nggak akan instan, tapi bisa next 3 bulan, setahun, atau next entah kapan gitu. Tapi bakal ada eh, efeknya gitu. Terus juga untuk event, sebenarnya event itu kebanyakan ini ya apa ya kayak sharing gitu. Jadi dengan event eh, aku bisa tahu atau kita bisa tahu lah yang lagi tren itu apa. Terus dari para expertise-nya itu mereka gimana sih cara cara tetap mungkin survive atau belajar hal baru gitu ya. Dan kita juga bakal tahu update-nya seperti apa gitu. Karena kalau misalkan teman-teman apa namanya cuma di rumah aja atau misalkan
kuliah pulang gitu, eh, kurang sih ya, apa namanya, informasi yang mungkin teman-teman dapetin. Maka dari itu kalau apa namanya, eh, disuruh milih, aku nggak bisa pilih dari tiga itu, tapi semuanya punya efeknya masing-masing, ya kan. Bootcamp itu mungkin dari segi fundamental kita bakal lebih kuat, ya kan. Terus otodidak itu juga bukan cuma apa ya, kayak kita bangun rumah deh, apa namanya, bootcamp tuh fondasinya, ya kan, fundamentalnya. Otodidak mungkin kita bangun temboknya dan kerangka di dalamnya. Event itu kayak kita eh, apa ya, istilahnya itu kayak menghias saja gitu. Karena biasanya dengan event kita dapat network, ya kan, yang mungkin oh aku kenal orang ini nih, coba tanya deh apa ada opportunity, atau mungkin kita bisa belajar baru dari dia kayak gitu. Seperti itu sih mungkin tanggapanku ya, untuk pertanyaan nomor pertama. Terus yang kedua, ngatasin insecure, pastilah ya. Aku dulu juga sempat insecure karena setelah aku lihat-lihat tim QA yang ada di tempatku itu, mereka at least udah di atas 3 tahun gitu. Apalagi mereka udah apa ya, kayak kayak jebolan dari Mekari gitu kan. Terus juga dari Traveloka, terus juga ada yang dari salah satu BPO, aku lupa namanya apa. Terus juga ada dari salah satu perusahaan logistik gitu. Nah, yang pasti insecure insecure ya. Tapi kalau misalkan kita cuma berlarut-larut sama insecure ya, eh, say goodbye aja gitu ya. Jadi itu udah kelihatan mental kalian bukan mental survivor gitu ya. Jadi nggak perlu insecure. Eh, apa yang kita dapat itu memang memang udah pantas kita dapetin gitu. Jadi eh, apa yang kita perlu lakuin adalah mindset gimana caranya kita bisa survive, kita bisa tunjukin kalau misalkan kita memang pantas di posisi itu gitu. Jadi ya lakuin segala cara lah, misalkan kayak tadi contribute ke project yang mungkin punya impact besar, ya kan. eh Apa namanya, ambil ambil jadi orang yang proaktif lah teman-teman, jangan cuma oh nunggu kerjaan datang gitu, tapi kita juga perlu proaktif. Karena kalau teman-teman proaktif juga developer tuh bakal seneng gitu, manajer bakal seneng, semua semua orang bakal seneng sama kita gitu, karena kita tuh kelihatan oh aktif nih, dan kita bisa mungkin kita tinggal tinggal deliver aja kerjanya mungkin bagus gitu, karena orang-orang udah trust sama kita gitu ya. Jadi insecure wajar, dan kalau tipsnya dari aku yang start dari nol, start dari scratch di posisi ini ya itu ya, nggak perlu insecure, buang jauh-jauh. Kita fokus aja gimana cara kita bisa membuktikan kita pantas di posisi itu, dan tetap deliver kerjaan yang bagus gitu. Ya, apa namanya? Dengan kita bisa deliver yang bagus, kita bisa diikutin ke project yang besar, ya kan? Dan kita nggak tahu dari hasil project besar itu apakah kita bakal dinotis jadi tangan kanannya eh, apa high level gitu ya, atau manajemen levelnya, atau enggak kita bakal naik gaji gitu ya. Karena ya aku sendiri buktinya di 5 bulan pertama setelah ikut jadi inisiator di tes ya automation testnya, eh, aku bisa naik gaji. eh, Bahkan aku belum pernah expect itu ya. Jadi eh, cepet sih prosesnya, tapi ya buang jauh-jauh deh yang namanya insecure itu sih Kak Vita. Oke, thank you motivasinya. Dah menjawab. Thank you so much. Berarti memang apa yang kamu jelaskan tadi, yang pertanyaan pertama ya, berarti bukan jadi pilihan gitu, mau bootcamp, mau event, memang semuanya harus dilakukan jadi satu gitu, semuanya dilakukan itu yang bakalan ngisi day to day-nya kamu nih, sebagai apa basic fundamentalnya. Yang kedua juga jangan insecure, kita harus, bener sih sebenarnya, bener yang dibilang sama Ali, harus mau, harus proaktif. Kalau nggak bisa ditanya, kalau apa namanya, eh nggak percaya diri, justru malah aku dulu kalau nggak percaya diri malah aku pengen nyemplung gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau bisa sekalian nyebur aja gitu, nyebur basah ya udah belajar gitu. Nanti impactnya ya, ya memang caranya ekstrim gitu, tapi ya efeknya bagus gitu untuk kedepannya, seperti itu. Oke, sekarang tiket
pertanyaanku udah dua ya, habis aku ambil. Sekarang kita mulai ke sesi tanya jawab. Sebentar, aku buka Slido-nya dulu. Ujar izin share screen. Oke, ini aku yang bacakan, nanti Kak Ali bantu jawab ya. Yang pertama, eh, ada contoh Porto Key Engineer nggak? Nah, ini aku bantu jawab dulu. Untuk Porto, ini bukan saat sesinya Kak untuk nunjukin. Tapi mungkin boleh kali Kak Ali memberikan seperti kisi-kisi gitu. Kalau di Porto tuh harusnya ada apa sih gitu. Biar kita tuh dipandang bagus nih, walaupun kita baru kasusnya kan kemarin kamu benar-benar dari nol kan, cuma ngandelin TAK punya, ngikut ke engineer, manual, automation, punya portofolio dari kita, terus kamu bikin repository sendiri, terus kalau kalau test case kamu bikin spreadsheet sendiri, terus kamu ajukan ke tim internal kamu. Nah, apa aja sih yang penting gitu yang dicantumin di portofolio sehingga tuh oh dari sisi orang lain tuh menarik nih, orang bisa kita tarik gitu. Boleh Kak Oke, diceritain kali? oke, boleh boleh. Jadi eh, Porto yang bisa aku attach waktu itu atau aku jadiin evidence. Jadi yang pertama ini ya pasti test case ya. Karena yang aku bilang kayak tadi QA engineer tuh nggak bisa lepas dari yang namanya test case. Jadi teman-teman harus nunjukin teman-teman tuh bisa bukan cuma bisa tapi eh, mampu dan apa ya bisa bikin test case yang powerful ya kan yang bagus gitu karena kalau cuma sekedar bagus kita tinggal minta ChatGPT pun bisa gitu ya tapi teman-teman harus kayak apa ya jadi eh, jadi sosok lain gitu ya kayak misalkan di aku dulu waktu itu pakai eh TAK punya yang kasir yang POS kalau nggak salah itu aku jadiin aku bikinin test case ya kan sama eh, assessment yang dari bootcamp itu aku tunjukin gitu karena kan dulu apa namanya test case-nya masih pakai spreadsheet ya karena kalau misalkan pakai project management tools kan kita harus bayar atau free trial ya jadi waktu itu aku share semua eh, assessment lah atau test case yang aku jadiin assessment di bootcampku di eh, applicationku. Selain itu juga kayak automation sih karena waktu itu aku baca requirementnya itu at least sebenarnya yang dicari itu pengalamannya minimal 2 tahun dan dia juga paham automation gitu. Jadi maka dari itu eh, apa namanya assessment automation yang waktu itu saya press di TAK itu aku cantumin juga gitu. Jadi teman-teman harus pahamin dulu job desk-nya seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan mau kasih atau provide dan share portonya itu bagus gitu dan align sama yang dicari di pekerjaannya itu. Mungkin itu sih Kak kalau yang eh, porto ya. Oke, thank you atas jawabannya. Kita lanjut. Kak, semisal kita bikin automation test, tapi scriptingnya pakai AI, apa itu tetap bisa dijadikan sebagai portofolio? Oke. Gimana tuh, Kak? Unik. Unik sih ini ya. Kita tahu ya AI kalau cuma coding aja pasti bisa ya. Eh, Sebenarnya bisa kita jadiin portofolio asalkan teman-teman paham atau eh, tahu lah konsep dari tes yang teman-teman bikin itu seperti apa, ya kan? Eh, jangan jangan sampai ujuk-ujuk teman-teman di skripnya dibikinin pakai AI ya kan tapi teman-teman nggak tahu step dari codingan itu seperti apa karena eh, apa ya kita sebagai yang buat kodenya itu harus bisa kayak gimana ya kita nggak aku nyebutnya coders yang bagus itu coders yang paham dan bisa mentranslate kode itu sebagai bahasa manusia. Jadi kalau misalkan kita mau pakai AI tapi kita paham ya kan, misalkan line ini lari kemana, ini bakal ngelakuin apa. Nah itu harus teman-teman pahami karena eh,
konsep dan fundamental itu lebih penting sebenarnya teman-teman. Nanti terserah teman-teman mau pakai AI atau enggak untuk writing automationnya itu bebas. Dan dulu aku juga di awal waktu eh, mostly nggak pakai AI sih. Jadi apa namanya? Ya nyari dokumentasi di Playwright seperti apa. Kalau misalkan mau pakai atribut ini gimana dan setelahnya baru dari company ada provide eh, apa namanya salah satu IDE mungkin teman-teman tahu namanya Cursor AI. Jadi kita pakai itu untuk generate tesnya lebih cepat gitu. Jadi boleh tapi harus tetap pahami konsep dan fundamental dari tes frameworknya itu sendiri. Oke, thank you jawabannya. Lanjut. Ini pertanyaan dari Kak Kevin. Kayaknya Kak Kevin tadi belum ini deh, telat ininya. Ini sebenarnya udah dikasih tahu, cuma nggak apa-apa. Ali nanti rangkum lagi aja. Jadi Kak Kevin nanya, sebelum pindah jadi QA masih bekerjakah atau sudah telat dari kerjaan yang atau sudah keluar dari kerjaan yang lama? Prosesnya rajin buat porto dulu atau sambil apply? Portonya dari web dummy bisa. Oke, oke. Ini aku summarize saja ya. Jadi dulu aku masih kerja di perusahaan yang sama, tapi sudah pindah role gitu. Jadi apply pertama itu aku apply sebagai customer support associate, terus ikut internal recruitment untuk posisi QA dan lolos. Jadi sekarang posisinya QA engineer, tapi tetap di satu perusahaan yang sama. Jadi nggak keluar kerja gitu. Nah, kalau dulu portofolio yang aku pakai itu apa namanya portofolio yang aku bikin ini sih. Sebenarnya assessment yang yang aku pakai di bootcamp TAK. Jadi itu yang aku bikin jadi portofolio karena kan dulu diajar apa assessment itu kayak gimana caranya bikin test case. Kita dikasih kasih web dummy gitu ya. Terus kita diminta buat bikin test case-nya apa test case yang negatif, positif skenario, terus juga eh, apa namanya automation sampai juga hal yang lain gitu. Jadi nggak cuma apa namanya test case aja gitu. Itu yang aku pakai apa untuk apply. Terus kalau portonya dari web dummy bisa bisa sih. Karena sekarang banyak ya web-web dummy yang bisa kita pakai testing. Nanti pun kalau misalkan teman-teman ikut TAK juga dari tim TAK bakal ngasih website dummy untuk teman-teman belajar testing, entah itu manual testing, API testing, bahkan mungkin bisa di automate juga gitu. Itu jawabannya. Semoga membantu ya. Oke, thank you. Lanjut lagi. Cara beradaptasi di lingkungan agile yang belum terbiasa. Hmm, oke. Ini bagus sih. Jadi ya dulu di customer support memang nggak ada ya istilah kayak agile, scrum, kayak seperti itu nggak ada. Dan setelah QA engineer memang beda banget mulai dari ritmenya, terus juga sangat-sangat agile, berubah banget gitu. Adaptasiku waktu itu fundamentalnya sebenarnya apa ya? Aku dapetin materinya atau ilmunya itu dari bootcamp dan penerapannya ketika udah switch ke QA. Jadi aku sebenarnya udah paham dulu apa namanya kalau di QA nanti bakal agile nih ya kan. Terus juga apa namanya apa aja sih cycle-cycle yang ada di dalamnya gitu atau di SDLC-nya gitu. Itu udah aku dapetin di bootcamp dan sebenarnya aku tinggal nerapin aja sih ya. Pasti teman-teman kalau udah nyemplung ya kata Kak Vita tadi ya, kalau kalau nggak tahu nyemplung aja nanti pasti bakal mau nggak mau tahu gitu dan bisa gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk adaptasinya karena memang udah punya fundamental dan konsepnya sih. Itu Oke, berarti kesimpulannya harus punya fundamental dulu ya. Oke. betul, sangat penting. Pertanyaan lanjutan dari Kak Anggun.
Halo Kak, untuk portofolio QE manual itu sebaiknya ada apa saja? Apakah harus ada lengkap seperti test plan, test case, dan lain-lain? Oke, nice. Sebenarnya QM manual itu banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman jadiin portofolio ya. Eh Test plan bisa, tapi biasanya apa ya nggak seluruh company itu pakai test plan karena biasanya tergantung dari bisnis model perusahaannya itu sendiri ya. Kalau misalkan seperti di tempatku, kita jarang banget bikin test plan kecuali memang itu yang fitur-fitur besar gitu kayak misalkan kita baru launching fitur namanya AI agent gitu. Jadi eh, fitur itu butuh test plan ya kan seperti apa dan kita harus buat tapi mostly untuk fitur-fitur lama atau misalkan improvement kita cukup pakai test case aja sih jadi uh, tetap tergantung dari bisnis modelnya perusahaan tempat kita bekerja sama kebutuhannya seperti apa jadi kita harus pintar-pintar juga apa namanya eh, makainya gitu. Nah, kalau yang harus ada apa di portofolio sebenarnya dua-duanya bisa dimasukin ya. Karena kan portofolio itu kayak showcase kita, nunjukin kalau kita tuh bisa bisa ini, bisa itu kayak gitu kan. Jadi eh, that will be great kalau teman-teman bisa bikin test play-nya juga, test case-nya juga gitu di portofolio teman-teman. Oke, udah semua nih dari Slido. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Mau kali aja mau open mic? Gak ada Kak. Kak Ali mau ini dulu nggak? Mau promosi lagi dulu nggak? Biar pada follow. Oh, oke. Sebenarnya di first card tadi di presentasiku udah ada link-in-nya. Kalau misalkan teman-teman mau connect dan stay in touch, kita bisa share apa namanya di LinkedIn, namanya Muhammad Ali gitu. Nanti ada fotoku dan pasti teman-teman bisa notice lah. Kayaknya nama Muhammad Ali yang Q itu aku aja di di LinkedIn. Oke, oke, sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi penjelasan terkait tes aplikasi kamu. Jadi di sini yang sudah daftar menggunakan form, kan ada beberapa di sini yang menggunakan form ya. Nanti kalian bakalan dapat referral yang dimana ketika nanti kalian daftar akan mendapatkan potongan harga. Kalian chat aja WhatsApp Mintes, nanti tanya potongan harganya berapa untuk next bootcamp ya. For your information bahwa kita next bootcampnya itu akan diadakan ini tahun ini batch terakhir tuh saat ini sedang running jadi tidak ada pembukaan lagi kita baru akan running lagi di tahun depan kemungkinan itu baru running Februari jadi kita bukan yang frequently kita selalu buka setiap bulan gitu enggak jadi kemungkinan kita tuh buka sesuai dengan jadwal tes aplikasi kamu ya jadi sini mau brainstorming sebentar. Kalau kalian boleh buka websitenya, nanti kalau misalkan lagi santai, kita ada website tes aplikasi kamu yang dimana sebenarnya tuh tes aplikasi kamu punya dua part. Yang dimana kita punya jasa services, sama yang kedua itu punya jasa bootcamp. Nah, kalau aku jasa services nggak mau ngejelasin gimana-gimana ke kalian, tapi yang pasti kita pernah kerjasama dengan beberapa project gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini kita pernah kerjasama dengan Agit, Fintech, Smartsoft, ini pernah Astronaci, terus Batir Karya Teknologi, pernah sama Arkademi juga, pernah sama Javan Cipta Solusi, pernah sama Kementerian juga, dan saat ini yang sedang running itu Cuan X, dia PT Polux Integra Solution. Jadi di bootcamp kita itu memang tidak menjanjikan bahwa kalian akan mendapatkan pekerjaan ketika selesai bootcamp, tapi TAK TAK itu bootcamp dengan jasa itu apa ya? Berjalan beriringan gitu. Jadi ketika nanti kita klien kita nih ngehubungin
ngehubungin kita, lagi ada butuh kebutuhan beberapa QA dengan persyaratan A, B, C, D. Nah, kita akan sharing dan dapat privilege duluan, yaitu menti kita, menti dan ex menti. Jadi nanti bagi kalian yang misalkan selesai bootcamp, oh ternyata dilihat dari sisi mentor kan, mentor TA kan nanti aku akan kenalkan ada 4. Nah, nanti kalau misalkan dilihat dari sisi 4 mentor ini, oh ini dia di kelas seperti ini, progres belajarnya bagus dan lain-lain. Terus dilihat juga dari asesmennya, setiap setiap weekly kita ada exercise-nya. Nah, itu kemungkinan bakalan ditengok lah ibaratnya sama kita. Jadi kita tidak menutup kemungkinan juga, tapi kita tidak memberikan itu as benefit gitu. Itu ibaratnya privilege kalian. Nah, kita juga punya komunitas di Discord. Kalau kalian yang punya Discord-nya, yang aku kirim di email. Lalu setelah itu aku mau jelasin sedikit terkait bootcamp. Nah, ini sebenarnya for information aja, kita tuh punya beberapa bootcamp. Ada manual, ada key engineer, terus ada Katalon, ada Appium. Performance saat ini sedang holding. Terus ada one on one juga sedang hold. Jadi saat ini manual key engineer, Appium, Katalon, sama Selenium. Nah, kalau yang key engineer itu apakah dia kelas bundle? Jadi yang diambil sama Kak Ali itu waktu itu. Jadi ngambil kelas manual, sekaligus setelah manual selesai, baru dia belajar kelas automation. Waktu itu kebetulan Kak Ali bundle-nya masih di kelas Cypress ya, Kak. Nah, untuk saat ini bundle-nya itu di kelas Selenium Python. Nah, eh, setiap kelas ini selain ke engineer itu dia waktu kelasnya itu selama 3 minggu, yang dimana setiap minggunya itu 2 kali pertemuan, dan kita selain kelas Appium itu kita weekend semua gitu. Cuma weekendnya jamnya beda-beda karena ini difokuskan untuk karyawan ya, untuk yang pekerja atau yang tidak punya waktu di waktu hari biasa gitu. Nah, ini makanya kita kalaupun di hari, misalkan di hari Selasa gitu, nah itu pasti kita bootcampnya di malam hari, bukan di siang atau sore, seperti itu. Nah, untuk kalau yang key engineer, dia 6 minggu, karena 3 minggunya manual, 3 minggunya automation. Terus kita yang terakhir, ini sebenarnya belum diinfo ke orang lain, tapi ini mau aku info di webinar, tiga webinar ke depan ya, bahwa kita tahun depan bakalan ada BNSP certification. Jadi sertifikasi tambahan untuk kalian mau masuk kerja ke QA spesifik ya. Jadi selain selain sertifikasi dari kita, terus raport dari kita, terus juga ada tambahan sertifikasi dari BNSP yang diakui oleh ketenaga kerjaan. Gitu. Jadi karena kalau kalian tahu TAK ini berdiri, salah satu visi dan misinya itu jadi bridge, jadi jembatan. Jadi kita emang udah punya passion yang dimana kita tuh mau jadi first hand-nya kalian. Ibaratnya ketika kalian belum sekolah nih, terus kalian mau belajar dari dasar sampai kalian lulus SMA gitu. Nah, TAK juga seperti itu. Kalian kalian dari manapun, dari lulusan IT, non IT, dari yang sudah IT, mau belajar QA Kak, bisa atau enggak, dari dasar atau enggak, ini speakernya sudah ada buktinya. Jadi kita memang mengajarkan dari basic, dari fundamental. Itu pun juga kita ngambil bukan dari teoritikal, tapi kita benar-benar dari mentornya, dari oh nih praktik lapangannya seperti apa, kita bikin jadi materi, terus kita lihat oh di jurnal seperti ini. Tadi Kak Ali juga pernah bahas ya di TQB ya, itu juga kita ngambil beberapa materi dari sana untuk melihat oh perkembangan QA itu setiap tahunnya tuh apa. Nah, itu akan terus pembaruan versi setiap tahun. Jadi materinya juga bukan cuma itu-itu aja gitu. Terus juga kita mengedepankan dua arah. Kita nggak mau sama sekali kita kayak guru sekolah yang cuma aku nerangin panjang A sampai Z gitu. Terus kalian dengerin, nyatet, selesai gitu. Nah, goalsnya kita tuh benar-benar sampai ada praktik buat test case, sampai praktik buat finding, dan benar-benar aku liatin gitu di depan mataku.
Kayak misalkan kita ada studi kasus suatu web gitu, web dummy gitu. Nah, aku udah jelasin nih teorinya A, B, C, D gitu. Nah, aku mau tahu pemahaman kalian tuh seperti apa, yaitu dengan cara praktik. Nah, setelah praktik, sekarang tuh ada challenge-nya, yang dimana tuh si siswa ini harus bisa presentasi. Karena menurutku, di dalam dunia kerja, selain punya skill, selain punya networking, otomatis apa? Komunikasi. Komunikasi itu wajib. Aku mau ngajarin semua menti itu bisa ngomong walaupun ibaratnya kalian startnya dari nol banget gitu. Nah, itu yang paling didepankan di visi misinya TAK gitu. Jadi nanti kalau Ali aja dengan sertifikasi kita yang sekarang aja udah bisa moving, apalagi kalau nanti kalian tambahan lagi ikut BNSP certification gitu. Jadi mungkin kalau Ali satu tangga udah bisa langsung loncat, kebetulan Ali mungkin laki juga ya, dan effortnya juga pasti selain laki, effortnya pasti tinggi banget lah. Kita tambahin lagi satu tangga lagi BNSP certification gitu. Jadi semua orang berhak nanti buat belajar dan masuk QA. Nah ini aku lihat dulu, oh oke. Thank you Ali udah rekomendasiin. Jadi seperti itu. Ini harga yang di website bukan harga promo. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian mau tahu harga promo biasanya tuh kita baru tahu di pembukaan batch atau mau pembukaan booking. Nah, itu taunya dari mana, Kak? Biasanya kita sharing nomor WhatsApp, terus kalian tanya ke Mintesnya, nanti Mintes kasih daftar harga. Dan harganya itu jauh di bawah ini biasanya. Biasanya kita ada event-event tertentu, terus misalkan kayak event flash sale, terus ada event akhir tahun atau event mungkin nanti mau lebaran. Nah, itu kita ada event-event tertentu yang dimana harganya tuh potongnya banyak banget, terus ditambah dengan potongan kalian ikut webinar kali ini. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kami tutup? Oke, sudah ya menurutku ya. Thank you ya Ali atas presentasinya kali ini. Mungkin kita ini dulu kali ya. Selain kita satu 2 3 4 5, selain 5 orang ini ada yang bisa ini open cam. Aku mau buka sesi ini penutupan untuk kita foto bersama. Oke. Ada lagi yang bisa open cam? Kak Aprianto, Kak Nurudin. Oke. Aman Kak Nadia? Kak Raka, Kak Nurul. Aku udah open camp, Kak. Oke, siap. Itu kamu tadi include yang 4 orang itu. Aku ngitung soalnya. Oke, ya udah. Siap-siap dulu gaya terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke. Nanti aku sharing ke ini ya, ke grup ya. Nanti jangan lupa diposting-posting karena buat ini, buat informasi, wah aku ikut ini nih ikut webinar nih gitu biar pamer ke teman-temannya. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Thank you juga Kali yang sudah menjadi speaker, sudah memotivasi dengan baik hari ini. Iya, sama-sama Fatsa. Thank you semuanya. Aku akhirin hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah.